Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Kurniawan dari 2023E dengan NIM akhir 165. Di sini saya akan menjelaskan tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan untuk mewujudkan persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman adalah kondisi di mana masyarakat itu berbeda-beda tinggal di suatu tempat. Jadi, kita itu tinggal di suatu tempat dengan masyarakat yang berbeda-beda, perbedaan agama, suku, budaya, dan bahkan antar golongan. Nah, perbedaan itulah yang disebut dengan keberagaman. Indonesia itu memiliki banyak sekali keberagaman, seperti suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Kenapa berbeda? Karena banyak juga pengaruhnya. Dari Sabang sampai Merauke itu terdiri dari beberapa banyak suku budaya, seperti ada suku Jawa, suku Minang, suku Sunda, suku Madura, dan lain sebagainya. Itulah yang membuat keindonesiaan ini menjadi keberagaman yang sangat-sangat luar biasa. Keberagaman yang ada di Indonesia ini merupakan suatu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, dan ini harus dipertahankan oleh kita sendiri, bahkan oleh orang lain. Bahkan kalau kita perlu, kita mengajak orang lain untuk tetap mempertahankan keberagaman ini. Karena kenapa? Karena dengan banyaknya sumber daya dan juga keberagaman yang ada di Indonesia ini menjadikan Indonesia itu penuh warna. Ada yang warna merah, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning. Maksudnya warna ini apa? Maksudnya warna ini adalah kita itu berbeda-beda. Ada yang suku Sunda, suku Madura, dan sebagainya. Dengan perbedaan suku tersebut, akhirnya menciptakan suatu budaya yang berbeda juga. Seperti tari adat, rumah adat, terus makanan khas, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan sesuatu kekayaan di Indonesia yang perlu dipertahankan. Karena dengan perbedaan dan keberagaman yang sebegitu banyaknya, membuat apa? Membuat Indonesia ini menjadi biasanya konflik. Nah, konflik inilah yang sangat berbahaya. Karena kenapa? Karena keberadaan tersebut seperti contohnya konflik antara agama, konflik antar budaya, dan konflik antar daerah maupun antar golongan. Nah, maka dari itu kita harus mempertahankan agar konflik tersebut tidak muncul. Nah, keberagaman ini kok bisa muncul di Indonesia? Kok bisa ada? Itu apa penyebabnya? Yang pertama itu letak geografis. Letak geografis ini hubungannya dengan alam. Seperti contohnya, orang yang tinggal di daerah pegunungan itu mereka lebih dominan ke arah petani. Mata pencaharian mereka itu petani, menanam padi, jagung, sayur-sayuran, dan sebagainya. Kalau ada yang tinggal di pesisir pantai, nah itu mereka ke nelayan. Kenapa? Karena mereka itu dekat dengan pantai, akhirnya mata pencaharian mereka ini menjadi nelayan. Nah, itu juga mempengaruhi keadaan rumah, keadaan bentuk rumah. Rumah kalau di daerah pegunungan itu agak agak pendek, bukan pendek, agak rendah, tidak tinggi. Karena kenapa? Karena tidak dekat dengan pantai, tidak dekat dengan air, akhirnya agak rendah pun tidak masalah, tidak mempengaruhi. Andaikan mereka ini membuat rumah rendah, itu mereka tidak akan was-was dengan adanya ombak besar. Kalau di pesisir pantai, kenapa harus tinggi? Karena kalau airnya pasang, itu kan airnya akan naik. Nah, itu takutnya masuk ke dalam rumah kalau rumahnya itu pendek. Maka dari itu, ini mempengaruhi juga. Yang kedua, iklim. Nah, iklim ini juga mempengaruhi keberagaman. Ya, memang di Indonesia ini iklimnya cuma dua ya, musim hujan dan juga kemarau. Saya ini ambil iklim itu di daerah pegunungan dan juga pesisir pantai juga. Memang iklimnya itu sama, cuma kan daerahnya ada yang dingin dan juga ada yang panas. Kalau di daerah pegunungan itu kan dingin. Maka dari itu yang di daerah pegunungan ini mereka itu menggunakan pakaian yang tebal untuk menutupi tubuh mereka dari kedinginan. Berbeda dengan pesisir pantai, mereka ini menggunakan kaos untuk pakaian sehari-hari. Karena apa? Karena gerah, karena panas. Maka dari itu, itulah yang menyebabkan perbedaan. Hal tersebut juga bisa membuat perbedaan itu tidak hanya untuk pakaian, tetapi untuk juga kegiatan sehari-hari. Mungkin kalau orang pegunungan itu kegiatannya itu agak banyak beraktivitas, berbeda dengan pantai begitu. Nah, yang ketiga ini yaitu tentang perbedaan iklim itu penerimaan masyarakat terhadap kebudayaan baru.
Ini benar-benar sangat penting karena dengan keadaan masyarakat yang menerima kebudayaan baru itu menyebabkan kita memiliki perbedaan yang sangat luar biasa. Seperti contoh itu sekarang ini kan banyak K-popers ataupun ini anime. Nah, itu kan juga membuat masyarakat kita itu berbeda. Seperti contoh banyak masakan Korea atau makanan Korea yang masuk ke dalam daerah kita, ke dalam negara Indonesia, seperti tteokbokki ataupun apa itu, intinya makanan-makanan merah itu. Nah, itu juga dapat mempengaruhi terhadap kebudayaan. Contohnya, yang pertama itu saya tahunya itu pakaian. Sekarang itu kalau kalian tahu ya, di media sosial itu yang namanya kebaya Korea. Aku agak kurang familiar dengan hal tersebut. Karena kenapa? Karena kebaya ini kan ada di Jawa, ciri khas orang Jawa. Nah, ini dikombin dengan Korea yang katanya itu kebayanya itu agak tipis dan juga agak feminim. Feminim itu apa ya? Kainnya kurang, intinya eh, kainnya itu sedikit, jadi agak terbuka. Nah, ini agak ditentang sih kemarin itu sama orang-orang yang dari suku Jawa ataupun mereka ini yang mempertahankan tentang kebudayaan. Mereka ini tidak terima kalau kebaya itu di Korea. Ya tapi ya nggak masalah sih karena ini kan juga masyarakat menerima, jadi kayak kolaborasi begitu. Nah, yang keempat ini pengaruhnya itu keadaan transportasi. Nah, dengan berkembangnya sistem transportasi dan juga komunikasi di suatu daerah itu menjadikan hal tersebut mempengaruhi keberagaman ataupun kebudayaan yang di daerah tersebut. Kalau transportasi itu semakin baik, kan bisa jadi di situ ada bandara, ada juga stasiun kereta, ada juga pemberdayaan bus, ya terminal begitu. Nah, akhirnya kan banyak turis yang masuk. Nah, turis ini akan mempengaruhi kita, akan memperkenalkan budaya mereka, budaya orang luar ke dalam Indonesia, agar apa? Agar bangsa Indonesia ini dapat dipengaruhi oleh mereka. Seenggak-enggaknya keberagaman mereka ini dikenal oleh kita. Selain itu kita juga bisa memberikan ataupun mengenalkan kebudayaan kita kepada mereka dengan perkembangan teknologi dan juga komunikasi. Itu kan tentang transportasi. Kalau komunikasi dengan adanya media sosial yang baik, itu akan membuat orang itu scroll media, melihat media. Oh, apa sih yang sekarang lagi tren itu? Oh, sekarang yang lagi tren itu makanan ini, makanan itu, makanan ini, makanan itu, pakaian ini, pakaian itu, begitu. Akhirnya mereka ini berpikir untuk, oh ini lagi tren, ini keren, kalau saya pakai ini sangat bagus untuk badan saya, cocok dengan keadaan saya, begitu. Mungkin kalau dulu itu penggunaan kaos ataupun penggunaan baju ini kalau di daerah pantai mungkin kaos yang agak tertutup. Nah, dengan adanya turis yang masuk ini memperkenalkan bahwa oh budaya mereka ini pakai bikini ini tidak masalah. Ya kalau di Indonesia masih masalah sih. Karena kalau di Indonesia kan namanya menjaga aurat itu kan sangat-sangat dipertahankan. Nah, mungkin ada beberapa yang sekarang itu pakai pakaian yang agak terbuka. Seperti contohnya pakaian crop top. Nah, itu emang kayaknya dari luar sih. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dengan keadaan masyarakat yang begitu dapat menerima kebudayaan baru serta komunikasi dan transportasi ini sangat berkembang di daerah tersebut. Akhirnya kebudayaan tersebut menjadi kolaborasi dengan orang luar. Akhirnya memunculkanlah namanya kebudayaan baru yang mungkin kebudayaan modern. Seperti juga halnya tari. Tari itu kan sekarang ada tari yang modern, tari tradisional dan juga tari modern. Akhirnya apa? Akhirnya perkembangan ataupun keberagaman ini sangat banyak. Nah, kita itu tidak bisa menolak itu semua. Karena apa? Karena dengan adanya globalisasi ini, dengan teknologi dan juga perkembangan apapun yang semakin canggih, tidak bisa kita tolak dengan gampangnya. Kayak, oh saya menolak kebudayaan luar. Oh nggak bisa. Kita bisanya itu menyaring. Menyaring itu kita tidak menolak secara langsung, tidak menolak semuanya. Kita pilih yang bagus kita terima, yang tidak bagus kita buang. Ya seenggak-enggaknya kita tidak menolak turis tersebut, tapi kita menolak kebudayaan mereka. Seenggak-enggaknya kita tidak mengadopsi kebudayaan mereka. Nah, maka dari itu kita itu harus benar-benar berpikir kritis. Nah, maksudnya berpikir kritis ini apa ya? Kita harus mempertahankan kebudayaan ini. Oke lah, mungkin sekarang banyak baju yang bagus, banyak baju yang dari luar ataupun kebudayaan dari luar itu masuk.
tapi kita tidak boleh itu mengecam itu jelek. Nah, kita itu harus bertoleransi, kita harus menghargai. Oh, kalau ada orang pakai pakaian itu ya mungkin mereka cocok dengan itu kan. Nah, itulah yang membuat Indonesia ini berwarna-warni. Maka dari itu kita harus bertoleransi, menghargai, terus tidak memaksakan kehendak, menganggap bahwa bangsa lain itu juga baik, tidak hanya bangsa sendiri juga yang baik. Intinya pemikiran-pemikiran tersebut harus kita buang. Harus kita minimalisir pemikiran-pemikiran baru, pemikiran-pemikiran buruk tentang kebudayaan lain, bahwa kebudayaan itu tidak baik. Nah, jadi dari sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kita kedepannya itu yang pertama harus bisa menyaring kebudayaan dari luar, kita harus bertoleransi dengan orang lain, dan juga kita harus mempertahankan keberagaman Indonesia ini. Karena hanya di Indonesia lah yang memiliki banyak suku, budaya, ras, agama, dan juga bahasa. Dari Sabang sampai Merauke dengan segitu banyaknya kebudayaan, kita harus mempertahankan itu. Jangan sampai kebudayaan itu diklaim oleh negeri-negeri orang, oleh negara-negara lain seperti treok yang diklaim oleh Malaysia, terus juga makanan-makanan yang ada di Indonesia diklaim oleh negara lain. Jangan sampai. Kita harus benar-benar mempertahankan ini. Karena kenapa? Karena ini adalah kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, yang membuat bangsa Indonesia ini menjadi berwarna, baik, dan juga bisa dilihat oleh turis-turis mancanegara bahwa Indonesia ini memiliki banyak suku yang dapat kita lihat, dan juga memiliki banyak bahasa yang mungkin tertarik oleh orang luar dan mereka mempelajari kebudayaan ataupun bahasa tersebut. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.